Halo rekan-rekanku semuanya, apa kabar di hari ini? Tentunya hari-hari yang ya masih di seputaran dunia peternakan kita, yaitu di ternak puyuh mania. Seluruh rekan-rekan yang ada di Nusantara semuanya, apa kabar di hari ini? Dari Sabang sampai Merauke, yang dari Papua juga terima kasih sudah hadir, yang dari Kalimantan semuanya hadir pokoknya. Yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, yang ada di Lamongan, ada di Jombang, kemudian ada di Gresik di situ. Kemudian ada di Banyuwangi, apa kabarnya semuanya yang ada di Banyuwangi? Tentunya kabar semuanya baik-baik. Yang ada di Jawa Tengah, Solo, Boyolali, Ponorogo semuanya, Tasikmalaya hadir ya. Lupa saya. Kemudian yang ada di Jawa Barat ya, yang di Bandung, yang di Sukabumi semuanya, di Serang, Banten, Cilegon semuanya. Yang ada di Lampung juga ya, Pekalongan, Lampung Barat, Lampung Utara. Apa kabarnya di hari ini? Juga yang ada di Pasawaran, daerah Lampung, dan juga yang ada di Jambi, rekan-rekanku semuanya di Jambi. Halo, apa kabarmu? Baik, kali ini rekan-rekanku kita sedikit membahas tentang perkembangan telur dan tentang ketahanan telur itu seperti apa. Nah, terus kemudian eh, masalah harga ya, kemarin mengikuti ya masalah harga telur itu seperti apa, semuanya mengikuti, dan kemudian harga pakan seperti apa itu mengikuti. Nah, kali ini kita berbicara masalah telur, yaitu masalah ketahanan telur. Ketahanan telur itu seperti apa? Nah, ini rekan-rekan perlu diketahui kalau yang namanya telur ini memang sifatnya gimana ya? Mudah pecah, mudah busuk, mudah semuanya. Ini kita berbicara masalah telur konsumsi yang saat ini hari-hari kita menggeluti, apalagi kemarin di bulan-bulan waktu kita lebaran ya, itu telur itu menumpuk. Karena apa ya? Semua aktivitas pasar, semua aktivitas manusia itu hari itu libur dalam beberapa hari. Nah, itu telur terjadi, mungkin ada penumpukan di situ, efek penumpukan di situ. Nah, di sini coba kita bahas, kita urai masalah ketahanan telur. Ketahanan telur puyuh untuk konsumsi ya. Karena kalau untuk konsumsi dengan untuk ditetaskan itu ketahanannya beda kawan. Beda. Nah, sebelum kita lanjut ke depan, ya di-subscribe dulu, di-like dulu, mudah-mudahan channel kita bermanfaat yang belum subscribe tentunya. Nah, kali ini kita kembali ke pokok permasalahan kawan. Masalah ketahanan telur. Telur ini yang kita bicarakan kali ini adalah telur konsumsi, dan ini adalah menurut pengalaman saya pribadi ya. Ketahanan telur konsumsi itu kalau untuk di meja itu berapa hari. Nah, tentu lebih lama lagi kalau disimpan di dalam suhu yang sama, yaitu di dalam kulkas. Tapi kan tidak mungkin. Itu kita dalam kulkas itu kan itu hanya untuk urusan keluarga saja. Kapan kita ngegoreng, kapan kita mau konsumsi, itu kan telur yang ada di dalam kulkas. Nah, ini saat ini kita berbicara telur, ketahanan telur di atas meja saja. Jadi kita tidak usah bermuluk-muluk di situ. Nah, ketahanan telur konsumsi, karena kalau untuk konsumsi ini kan tidak ada pembuahan ya. Jadi kalau yang namanya tidak ada pembuahan pejantan di situ, itu bisa tahan agak lama. Kira-kira sekitar berapa hari Pak tahannya? Nah, itu yang perlu kita bahas. Kalau untuk telur konsumsi, ketahanan di atas meja itu kalau menurut penelitian yang saya pelajari, yang saya baca, itu sekitar 20 hari ya. 20 hari sampai 25 hari. Lewatnya dari situ itu sudah gimana ya? Yang rentan tidak bisa dikonsumsi itu adalah kuningnya. Kuningnya itu mudah pudar, mudah hancur kalau direbus. Itu kalau telur itu sudah terlewat lama, artinya mungkin sudah terlewat dingin ya, karena nggak ya, mungkin terlalu numpuk di atas meja. Jadi telur itu terlihat apa ya? Kalau direbus itu lain gitu. Lainnya gimana? Lainnya itu di dalam kuningnya itu dia tidak mau keras. Terkadang seperti itu. Dia becek, dia tetap benyek, nggak mau keras ya. Itu kalau untuk telur konsumsi ya. Kalau untuk telur konsumsi itu
di atas 20 hari sampai 25. Terkadang juga ya fresh juga masih bisa lah sekitar 30 hari. Tetapi kita menyimpulkan di sini 20 hari sampai 30 hari. Nah, itu masa-masa masa-masa inkubasi mungkin ya di situ ya. Masa-masa basi, masa-masa tidak bisanya dikonsumsi kembali. Makanya rekan-rekanku, hati-hati dalam kita menyimpan telur konsumsi. Jangan lebih dari 20 hari. Kalau bisa kurang dari 20 hari itu harus sudah kita konsumsi, sudah terjual, sudah habis gitu. Jangan sampai terjadi penumpukan telur. Kalau terjadi penumpukan telur ya nanti kita rugi sendiri. Ya, mungkin rekan-rekanku semuanya perlu dipelajari juga, perlu saya ingatkan juga kembali, karena telur ini kan mudah pecah dan juga mudah busuk ya. Jadi kalau untuk nyimpan di atas meja, kita kembali ke permasalahan tadi, sekitar 20 hari itu ketahanannya. Lewat dari 20 hari itu ya kita sudah agak gimana ya, agak ngeri-ngeri sedap juga di situ, karena tidak tahannya lama ya, baik telur apapun ya seperti itu. Tetapi kalau telur itu telur hasil dari fertil pembuahan, itu sudah lain lagi gitu. Nah, ketahanannya lain lagi. Kalau telur fertil itu yang ada pembuahan pejantan, itu malah lebih singkat lagi usianya. Lebih singkat lagi, dia lebih cepat basi lagi. Dia lebih cepat gimana ya, kuningnya itu lebih cepat terpengaruh dengan, karena di situ sudah ada darah, sudah ada pembuahan embrio masalahnya. Kalau konsumsi ini kan tidak ada embrionya di situ. Makanya seringkali saya sarankan, kalau kita mau ternak puyuh, kalau kita telurnya hanya untuk dikonsumsi, nggak perlu ada pejantan. Karena kalau ada pejantan di situ justru malah menyulitkan kita. Karena apa? Karena telurnya tidak tahan lama. Kalau konsumsi tidak ada pembuahan sama sekali di situ, itu hanya itu bisa 20 hari ke atas. Tetapi kalau di situ telur fertil, artinya telur tetas, itu malah biasanya nggak sampai 10 hari ya, dari 7 hari sampai 10 hari. Nah, itu masa-masa masa-masa dia basinya di situ. Jadi rekan-rekanku semuanya perlu dihati-hati kalau misalkan kita mau mau menyimpan telur, ya itu tadi pertimbangannya di situ. Kalau telur konsumsi, kalau bisa jangan sampai lewat dari 20 hari itu harus terjual. Nah, kalau telur tetas itu kalau bisa jangan sampai lewat dari 10 hari, itu harus cepat masuk ke mesin tetas. Karena kalau masuk ke mesin tetas di usia lewat dari 10 hari, yaitu nanti kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang kita sendiri susah. Itu tidak akan bakal terjadi, embrio itu tidak jadi. Kalau lebih dari 10 hari itu embrio tidak jadi, karena di situ sudah ada pembuahan, ya. Kalau mau masuk ke mesin, yaitu harusnya di umur 7 hari, 8 hari, 9 hari gitu. Itu batas-batas maksimalnya di situ. Tetapi kalau telur konsumsi, ketahanan dia lebih tahan lama ya kalau untuk telur konsumsi, karena di situ tidak ada pembuahan. Makanya kalau ada pembuahan itu harus hati-hati kawan, ya. Saya sarankan seperti itu. Sering kali rekan-rekan itu tanya, Pak, puyuh ini kalau tidak ada pejantan dia nggak bisa telur. Enggak seperti itu. Tetap, walaupun tidak ada pejantan, dia tetap bertelur. Justru kalau ada pejantan, malah dia lebih nggak tahan telurnya. Tetapi ya kalau memang mau dibuat indukan, ya itu memang harus ada pejantannya. Nah, dari situlah hati-hati kawan. Kalau mau coba-coba cuma bikin indukan, yaitu saya sarankan jangan terlalu banyak, karena resikonya di telurnya. Nah, itu telurnya perlu andai kata memang sudah kita tidak penetasan lagi, ya seharusnya itu pejantannya kita tarik kembali agar supaya tidak terjadi pembuahan di situ, agar supaya telurnya juga lebih tahan lama. Karena kalau telur ini ya kita untungnya di telur. Ya, hasil kita kan di telur, bukan di mana-mana. Kalau hasil kita untuk pedagang lain lagi cerita. Hasil kita dari telur tetas lain lagi cerita. Hasil telur kita dari telur konsumsi lain lagi cerita. Nah, kalau telur konsumsi jatahnya yaitu tadi jangan sampai lewat dari 20 hari kita menyimpan.
Karena ketahanan di atas meja itu hanya tahan 20 hari, batas 20 hari. Lebih dari 20 hari kalau bisa jangan kawan. Ya, itu saran pribadi dari saya. Kalau bisa ya jangan lewat dari 20 hari. Kalau kita di kandang harus secepatnya kita oper, harus secepatnya itu puyuh, itu telur harus laku gitu. Kalau tidak laku ya sudah kita konsumsi sendiri gitu. Nah, rekan-rekanku semuanya, itulah sedikit panjang lebar ke kanan ke kiri semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di channel, terima kasih yang sudah nyimak. Mudah-mudahan video kami ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, untuk kawan-kawan peternak semuanya, dan mudah-mudahan bisa berbagi sharing kembali dengan yang lain kalaupun memang ada pertanyaan. Kalau memang dari rekan-rekanku mungkin ada sedikit ide, ya silahkan sampaikan saja di kolom komentar di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di channel. Kami ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.